Hai pecinta kehidupan, sobat GSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Balik lagi nih sama aku Yunisa. Di konten kita pada siang hari ini nanti kita akan membahas seputar penyakit pencernaan yang biasa menyerang pada sapi. Nah, nanti itu juga akan diberikan solusi juga oleh dokter hewan GSK Farm. Terus juga nih GSK Farm itu apa sih Kak sebelum kita melanjutkan ke pembicaraan kita. Jadi GSK Farm adalah konsultan peternakan terbaik bukan dari kata-kata melainkan realita. Terus juga di GSK Farm kita ada program investasi, rekreasi, dan edukasi. Untuk kali ini kita mau membahas program investasi. Bener banget. Jadi program investasi ini akan membantu teman-teman untuk menjadi atau membantu teman-teman untuk mengikuti atau teman-teman biar punya tabungan dan lain-lain, biar belajar investasi lah. Yang pertama nih ada investasi yang namanya program Sultan. Benar banget, program Sultan ini nantinya kalian akan titip dana atau investasi sebesar 100 juta. Setelah itu kalian akan dapetin keuntungan sebesar 500.000 per bulan. Nah, jadi kalian cuma tinggal titip dana ke kita yang kelola uang kalian selama kurang lebih 1 tahun. Jadi langsung saat kalian titip dana kita, langsung uangnya kita puter, kita jadikan keuntungan untuk kalian. Jadi keuntungan yang didapat ini bisa sebesar 500.000 atau lebih. Pokoknya semakin banyak kalian investasi, maka keuntungan yang kalian dapat akan semakin banyak juga. Terus juga investasi kita adalah investasi yang enggak uh, yang enggak abal-abal ya guys. Pokoknya di belakang kalian di konten-konten kita yang sebelumnya kan juga seperti kita banyak banget. Jadi nanti investasi ini akan digunakan untuk tetap seperti ternak sapi, tapi nanti keuntungannya kita akan bagi dengan kalian seperti itu. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun, kalian bakalan dapetin keuntungan sebesar 6 juta kurang lebih kalau kalian investnya 100 juta. Tapi kalau kalian investnya lebih dari 100 juta, pastinya kalian dapetin keuntungan juga semakin banyak. Jadi kalian tidak perlu khawatir, di GSK Farm ini memberikan solusi kepada kalian. Memberikan solusi kepada kalian agar kalian bisa belajar menyimpan uang kalian secara baik gitu. Terus juga yang mau dibantu untuk mengembangkan atau memutar uangnya juga cocok nih kalau pakai program Sultan ini. Jadi teman-teman nanti kita akan membantu kalian belajar memahami program Sultan ini. Jadi perlu digarisbawahi, program Sultan ini adalah program yang menarik bagi kalian yang memiliki uang lebih ya. Jadi kalau kalian bingung punya uang lebih dari 100 juta atau lebih, kalian pengen diinvestasikan, nah sepertinya GSK Farm itu cocok banget buat kalian yang masih pengen belajar tentang investasi gitu. Pokoknya kalian tinggal titipin dana ke kita, nanti kita yang atur dana kalian, terus kalian dapat keuntungan 500.000. Misal kalian juga mau 1 M gitu ya, 1 M bisa dapat 5 juta bahkan lebih. Pokoknya semakin banyak kalian investasi, maka keuntungan kalian juga akan semakin banyak. Terus juga di GSK Farm ini kan kita memberikan solusi yang terbaik nih bagi kalian. Nah, kalian juga bisa patungan nih atau sama keluarganya juga bisa patungan. Terus juga teman-teman kalau eh, ada yang ngomong nggak mungkin masa cuma diem doang uang kita bakalan bertambah. Nah, kita juga nggak apa-apa lagi guys. Pastinya kita membagi keuntungan yang ada di GSK Farm ini untuk program
Sultan. Jadi kalian tuh nggak ngapa-ngapain guys, cuma titip dana alias cuma kayak nabung ke kita, uang kalian yang bekerja di GSK Farm itu. Jadi kalian cuma ya duduk-duduk sambil ngecek gitu. Pokoknya kita ya bulannya juga ngasih laporan ke kalian nih, uang kalian kita gunain untuk apa gitu. Terus setelah program Sultan nih, ada program yang menarik lagi nih, namanya program mitra usaha. Program mitra usaha ini juga baik banget buat kalian yang menginginkan membuat peternakan kan. Sekarang itu para generasi muda itu kan terhadap peternak, maksudnya peternakan itu kan kurang ya. Jadi kalau generasi muda tuh minatnya terhadap peternakan itu semakin kurang. Nah, mungkin orang yang awam berpikir itu kalau di peternakan itu susah, bingung mulainya dari mana. Nah, dari masalah tersebut tuh kita buat gimana sih orang itu bisa menjadi peternak tanpa harus ribet ngapa-ngapain. Nah, solusinya yaitu dengan program mitra usaha. Dengan program mitra usaha ini nanti kalian akan kami bantu. Kalian akan kami bantu. Usaha ini pokoknya kita akan menjadikan kalian yang mau menjadi seorang peternak itu lebih gampang guys. Kita juga akan menyediakan, membantu pokoknya semua keperluan kalian untuk peternakan kita akan bantu. Mulai dari bikin kandang atau cari tentang manajemen kandang, manajemen kandang atau pakan yang baik untuk sapi itu semua ada. Nanti kita akan bimbing kalian. Pokoknya ini juga program bukan cuma untuk generasi untuk Gen Z atau Gen apa itu semua untuk generasi kayak mau tua mau muda pengen memulai usaha peternakan tapi bingung. Nah, ini salah satu motivasi dari GSK Farm nih guys dengan memberikan kalian program mitra usaha ini dan juga program mitra usaha ini untuk keuntungan nantinya akan kembali lagi ke kalian nih. Kita nggak minta keuntungan itu, jadi kita cuma membantu kalian tanpa meminta keuntungan dari kalian seperti itu. Terus juga menjadi mitra di GSK Farm ini kalian nggak akan yang namanya ini guys, kalian nggak akan yang namanya di dilepas sendiri gitu enggak. Dijadi kalian akan dibantu sama kita untuk terus maju. Jadi kalau ada apa-apa tuh kalian bisa langsung ke kita seperti itu. Nggak perlu khawatir juga. Kita juga udah persiapin teman-teman semua kebutuhan teman-teman juga udah kita persiapin. Jadi kalau misal ada pertanyaan, misal ada tiba-tiba sapinya sedang ada keluhan, gitu teman-teman bisa langsung tanya kita. Kalau kalian sudah bermitra di kita, kalian bebas tanya sepuas kalian. Jadi nggak perlu khawatir kalau kalian mau bermitra di sini, kalian nggak langsung dilepas sendiri gitu, nggak akan dibimbing sampai kalian benar-benar bisa. Yang membimbing kalian juga langsung dengan owner ataupun dokter hewan, tim kandang, tim pakan. Pokoknya yang cepet-cepet gitu guys. Tuh. Pokoknya bagi teman-teman nih yang udah butuhin atau dalam artian eh, butuh nih, butuh untuk pembimbing, kita ready guys. Pokoknya kita ready yang pengen membantu kita juga yang pengen dibantu langsung aja jadi mitra usaha di GSK Farm. Pokoknya cepet banget kalau udah sama kita. Kalau udah bermitra sama kita tuh pokoknya kalian akan dibantu sampai menjadi peternak sukses seperti itu. Terus juga nih setelah ada program mitra usaha ini di GSK Farm tuh ada juga nih program yang menarik nih. Namanya program mitra usaha nih. Program mitra usaha tuh bagus banget bagi kita. Program titip sapi guys. Setelah program mitra usaha tuh ada program titip sapi ya bener banget. Program titip sapi khusus hari ini kalian bisa mendapatkan free. Dalam artian kalau kalian mau investasi sapi, kalian bisa investasi melalui beli sapi, bisa ke GSK Farm. Saya tunggu kehadiran kalian. Terus nanti kalian nggak perlu ngurus, kalian nggak bingung ngurus karena nanti dititipin di GSK Farm secara gratis. Jangan khawatir juga buat temen-temen nih, semisal kalian pengen nih, pengen eh,
beli sapi tapi kayak dititipin di sini kurang lebih 5 bulan. Nah, kita juga bisa. Pokoknya kita maksimal sampai Idul Adha tahun depan ya, guys. Jadi beli sapi sekarang, terus kalian ambil waktu Idul Adha. Nah, jadi kan nanti kalau dititipin di kita kan kalau mengurangi biaya pakan juga kan, mengurangi biaya bersih-bersihnya juga. Pokoknya kalau udah sama GSK Farm kan lebih gampang gitu, guys. Nah, kalau yang pertama tuh kan ini ya guys, pakan pastinya ya kan. Kan dalam waktu 4 bulan aja satu harinya pakan untuk sapi kan 10%, bisa 15 sampai 10 kilo lebih kan. Nah, dengan ikut program ini kalian itu cuma apa ya guys? Kalian itu cuma tinggal di rumah, kalian beli sapi, sapinya gede, tapi kalian dapetin keuntungan harga yang di tahun sebelum itu. Jadi kenaikan di titip sapi ini bisa 3 sampai 5 kilo per hari. Makanya teman-teman, kalau mau titip sapi ini boleh banget di GSK Farm. Pokoknya kalau di GSK Farm ini teman-teman kan mudah banget kan. Jadi kalau di GSK Farm ini mudah ya. Mudah dan pastinya apa ya? Dan pastinya mendapatkan keuntungan ya, karena kan nggak ngeluarin uang pakan dan perawatan. Karena kalau sapi makan kan 3 kali sehari kan, jadi kalian nggak perlu ngeluarin uang pakan selama 3 kali sehari gitu. Jadi nanti bulan 5 mungkin bisa naik sampai 50 kilo gitu. Dengan kalian beli di harga pada pembelian bulan ini gitu guys. Pokoknya langsung aja mau titipin sapi di kita sekarang langsung aja titipin sapi di kita biar kalian dapetin diskon khusus hari ini. Terus juga nih bagi teman-teman kita juga jual sapi secara grosir maupun satuan. Jadi mau beli grosir tapi dititipin di sini juga boleh banget. Mau beli satu grosir langsung aja ke kita langsung. Terus juga kalau kalian mau beli grosir, semakin banyak juga bakalan dapetin potongan harga. Jadi kapan lagi harganya beli sapi harganya murah, terus juga gratis dititipin di sini. Kan kapan lagi kalau nggak cuma di GSK Farm. Jadi kalian akan dapetin keuntungan banyak banget mulai dari nggak ngerawat, mulai dari potongan harga dan juga dititipin di sini. Pastinya itu membuat kalian lebih apa ya? Kantong kalian lebih aman lah guys ya. Karena kan kalau dititipin di kita nggak perlu yang namanya ngerawat, nggak perlu yang namanya memberi apa namanya memberi kayak pakan, kita nggak pusing gitu loh besarin sapi gitu. Terus juga teman-teman nih kalau mau belajar ke kita, ini yang kedua ya guys, program kita yang kedua namanya program edukasi. Jadi teman-teman nih yang pengen belajar ke GSK Farm, boleh banget nih. Melalui program edukasi ini diharapkan kita bisa membantu kalian nih, memberikan informasi seputar peternakan gitu. Jadi nanti kalian akan dibantu membuat dan akan dibantu diberikan informasi seputar peternakan. Jadi kalau teman-teman mau bermain sambil belajar kayak edukasi dan rekreasi, boleh banget ke GSK Farm karena ATM kita masih free guys, masih gratis. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir mau belajar tentang peternakan langsung aja ke kita, langsung chat kita, kalian langsung ke sini. Ya, nanti kita belajar pakan sapi, tentang kesehatan sapi, tentang jenis-jenis sapi. Pokoknya kalau mau ajak anak juga bagus banget guys. Memperkenalkan anak ke dunia peternakan itu bagus banget. Memberikan anak insight yang berbeda, melatih saraf motorik, memberikan kemandirian pada anak, terus juga rasa percaya diri pada anak, dan juga sensitivitas terhadap lingkungan. Jadi anak-anak itu juga tahu guys, kalau um, agar mereka itu juga menghargai makanan, karena kan proses dari makanan itu sangat panjang. Jadi biar anak-anak itu lebih memperhatikan yang namanya lingkungan hidup gitu juga. Kalau di GSK Farm ini di GSK Farm ini nggak cuma ada ininya aja, apa namanya, nggak cuma ada
eh nggak cuma ada rekreasinya aja, tapi di sini juga ada edukasi. Kalau mau rekreasi juga bisa, kita teman-teman yang mau ngajak saudaranya boleh langsung ke sini, mau ngajak temen satu kampung juga boleh banget. Kita belajar bareng di GSK Farm, kita pelajari tentang lingkungan hidup, bukan hanya tanaman, sapi, atau makhluk hidup lainnya. Terus juga yang mau have fun, sekedar have fun aja sambil belajar, boleh banget. Di atas mau piknik juga bisa, di atas karena pemandangannya bagus, bisa untuk piknik. Kalau nggak bawa makanan juga kita ada kantin, jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau udah di GSK Fun, kalian akan dibantu nih, dibantu belajar dan juga rekreasi, seperti itu. Mau rekreasi bersama satu bis pun di kita juga masuk guys, karena di belakang kita tuh bisa dilihat parkirannya sangat luas, jadi teman-teman tuh bisa lihat sebelah situ tuh bisa buat parkiran. Mau ngajak satu kampung juga boleh banget, kita open terus ya guys. Terus juga bagi teman-teman nih mau belajar, terus juga mau nyari sapi, di kita banyak banget sapinya, ada sapi PO, Pegon, ada sapi simental, ada limosin, ada PO, ada sapi Karolis. Sapi Karolis ini yang sapi langka ya guys, jadi jarang ditemukan itu sapi Karolis, tapi jenisnya sapinya gede, warnanya bule. Terus kalau sapi Pegon nih campuran ya guys, sapi Jawa, sapi Jawa, sapi Bali, sapi Madura kita juga ada guys, langsung aja ke GSK Farm. Terus juga nih buat temen-temen yang mau yang mau belajar seputar jenis-jenis sapi peternakan itu tadi, langsung aja kalian ke sini karena HTM kita untuk hari ini kita masih free ya guys, jadi jangan khawatir tentang HTM karena di kita hari ini masih free. Buat teman-teman juga yang ada pertanyaan boleh banget ditanya ini. Hai pecinta kehidupan, jadi ini bisa dilihat ya, ini cuaca nih yang di GSK Farm hari ini lagi cerah banget. Jadi kalau lagi cerah-cerah gini emang paling enak buat main ke GSK Farm ya guys. Jadi buat teman-teman nih yang mau main ke sini, kita silahkan langsung aja main ke sini. Mau bermain dengan sapi juga boleh, jangan khawatir, ATM kita juga masih free. Nih lokasi kita guys, lokasi kita yang ada di GSK Farm nih, dengan cuaca kita hari ini yang super apa ini bilangnya, super cerah nih, cocok nih yang mau main ke sini dengan suasana yang cerah, langsung aja main. Jangan khawatir ya guys, pokoknya mau main ke sini juga boleh banget, langsung main aja ke GSK Farm karena DM kita untuk saat ini masih free. Buat teman-teman nih, karena cuacanya lagi bagus banget, jadi yang mau main boleh main langsung, ke GSK Farm. Jadi kalau udah panas cerah gini tuh paling enak memang
buat belajar, buat bermain nih cocok banget nih, cuacanya lagi terang. Bisa dibantu teman-teman yang di YouTube, boleh dibantu subscribe dulu yang udah hari ini, jangan lupa di subscribe guys. Wajib di follow ya, wajib di subscribe juga teman-teman nih, bisa di subscribe. Langsung aja guys, buat teman-teman join langsung ke live kita. Mumpung cuacanya lagi enak nih guys, cocok banget buat teman-teman kalau mau main ke sini nih. Bisa dilihat perbedaan cuaca, hanya berbeda 5 menit saja, tapi cuacanya langsung berbeda. Dari yang tadi terang benderang, tiba-tiba cuacanya langsung hujan guys. Tuh bisa dilihat.
bisa dilihat guys, cuacanya habis tadi terang terus tiba-tiba hujan. Makanya buat teman-teman dijaga kesehatannya. Ora jir. Apa ini? Iku sapa? Tuh, Hmm. Hei, ngisor. Ati nandi? Ati nandi kok bengi? Nongkrong dhewe sih. Ati nongkrong dhewe. Lho kan wajahnya. Ati nongkrong dhewe ya. Oh ya wis ya, awas nongkrong dhewe ya. Hah? Apa sih? Ojo nongkrong dhewe. Ojo nongkrong dhewe. Ojo nongkrong dhewe.
Kak, Kak. Udan ternyata guys. Kita harus pindah. Lagi lapo. Loh, tas biru digawa aja. Mama kamu kira-kira bakal suka nggak ya? Papa mama kamu udah standby. Yuk, sebelum masak. Jadi nggak apa-apa nih, gue nggak harus yang senyum terus kan? Ya enggak dong. Itu tuh namanya toxic positivity. Kamu tuh bebas ngungkapin semua perasaan kamu, kesedihan kamu, kesalahan kamu ya. Ember, sama kayak suasana di kantor gue. Udah nggak sehat. Toxic. Emang kantornya di mana? Kan, lama-lama mulutnya. Kamu sih nggak toxic. Nah, nggak lama tuh langsung turun hujan guys. Jadi memang situasi ini yang cuacanya gini kan harus juga menjaga kesehatan. Terus juga hewan ternak kalian nih guys dikasih vitamin ya biar nggak gampang sakit.
Hai pecinta kehidupan, sahabat GSK Farm yang diberikan kesehatan dan kesuksesan oleh Sang Semesta. Balik lagi sama aku Yunisa dan dokter yang di GSK Farm yaitu Dokter Faisal. Di sini kita mau membahas seputar indigesti atau penyakit yang menyerang pencernaan sapi ini. Untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh Dokter Faisal. Selamat siang, buat GSK Farm dimanapun Anda berada. Ya, jadi ini kita akan membahas penyakit yang kemarin-kemarin kan penyakit infeksius ya. Jadi yang karena adanya gen penyakit baik itu virus, bakteri, kuman ataupun protozoa ataupun yang lain. Nah, ini memang penyakit ini adalah penyakit non infeksius, jadi salah satu penyakit yang sebabnya dari segi manajemen ya penyakit dari segi manajemen yang mana itu bisa terjadi kalau kebiasaan atau indigesti ini terjadi karena kebiasaan yang tidak semestinya. Kejadian ini memang banyak faktor penyebabnya yang secara bisa berjalan cepat, akut ataupun memang kronis sudah berjalan lama. Jadi kembali lagi kita coba bahas mengenai penyakit indigesti atau pencernaan yang tidak sempurna. Memang adalah kembali lagi penyakit ini disebabkan karena adanya perubahan di saluran pencernaan, terutama di saluran pencernaan atas ya. Dimana kita tahu untuk sapi ini kan ternak berlambung ganda ya. Mungkin banyak bagian-bagian dari rumen ini akan terjadi perubahan yang akhirnya mungkin bisa mempengaruhi sistem pencernaan. Ya, mungkin gejala yang mudah kita temui ya mungkin ini di peternakan kita. Seandainya kita mengontrol kondisi sapi kita, tiba-tiba sapi itu diem, lemah, lesu, nggak ada gairah, nafsu makannya turun, adanya gangguan pergerakan atau ekstremitas ya, biasanya diaktif, ya kemudian jadi banyak diam, ada kepincangan gitu. Nah, itu juga salah satu kita perlu waspada apakah memang ada masalah di pencernaan kita. Nah, manifestasinya yang nampak nyata nanti adalah seperti yang sudah saya bahas sebelumnya, sapi kita seperti kembung ya, gejala kembung yang mungkin walaupun itu bagian dari salah satu indigesti yang muncul yang mungkin adanya penyebab misalnya karena perubahan pakan yang tiba-tiba, jadi nantinya kita upayakan setiap semua perubahan makan kalau bisa secara bertahap, jadi tidak hari ini diganti 100%, itu mungkin kita bisa melakukan secara bertahap, mungkin pakan lama 75%, pakan baru 25% selama 2-3 hari, kemudian 50-50% baik yang baru, pakan baru atau pakan lama juga 3 hari, baru nanti 75%-nya pakan yang baru, yang 25%-nya pakan lama, baru 3 hari kemudian 100% pakan baru. Itu jadi biar tidak kaget selain pencernaannya yang menyebabkan kemungkinan terjadinya indigesti. Ya, penyebab lain adalah juga karena makanan atau pakan ternak yang kita berikan terlalu tinggi serat kasar. Ya, biasanya memang karena kondisi kayak kemarin musim kemarau sulit ya, hijauan, akhirnya kita banyak mendapatkan
menjadi serat kasar yang tinggi seperti pucuk daun tebu ataupun alang-alang atau ya pokoknya yang kadar serat kasarnya tinggi, dan itu tidak diimbangi dengan komposisi makanan dari karbohidrat, protein, dan hijauan ini yang mungkin imbangannya atau rasionya nggak pas ya, juga bisa menyebabkan kasus indigessi. Bisa juga karena ya kita memang mengejar bobot badan yang biar cepat gemuk, mungkin dengan memberikan pakan-pakan yang kadar proteinnya terlalu tinggi juga bisa menyebabkan indigessi. Karena pada intinya indigessi ini akan mengganggu secara fisiologis dari lambung si sapi, terutama lambung yang bagian omasum ya, ini untuk terjadinya perubahan-perubahan yang secara ekstrim. Jadi itu yang mungkin bisa kita waspadai kalau kita seandainya nanti melakukan perubahan-perubahan pakan, baik intensitas ataupun jenis maupun kandungan nutrisi yang terdapat di dalamnya, ini juga perlu diperhatikan, tidak asal memberikan pakan, dan semua perubahan pakan diupayakan jangan mendadak, misalnya biar tubuh ataupun saluran sapi itu beradaptasi dulu. Kalau memang ada perubahan ya kita sudah menyiapkan pakan ini untuk komposisi 75, 25, 50, 50, 75 baru, 25% yang lama. Itu dalam masa transisi itu harus diperhatikan. Jadi ya memang kadang kesulitan bahan baku di lapangan yang sering menyebabkan perubahan secara drastis. Cuman ya kalau bisa makanya kita ada gudang makan kan, memang kita punya stok ya. Jadi ya, setelah kita tahu stok pakan kita menipis, kita kalau mau memang mengganti bahan pakan ya dipersiapkan untuk proses adaptasi. Ya memang tidak ada acuan baku harus 3 hari, 2 hari, tapi ya paling tidak ada step-step yang harus kita lalui tadi, prosentasenya biar lebih smooth perubahan, sehingga akhirnya pencernaan ternak kita terutama sapi tidak kaget. Itu yang mungkin menyebabkan indigessi ya, atau juga beberapa faktor lain juga karena mungkin makan makanan benda asing ya, ada plastik, ada tali rafia atau pupuk Jepang misalnya ini ya, mungkin ada sisa-sisa dari pembungkus karung itu, pengikat karung terbawa akhirnya bisa kemakan, nah itu bisa juga menyebabkan indigessi. Memang secara umum indigessi ini bisa diklasifikasikan menjadi dua ya. Jadi indigessi yang secara akut yang ini karena faktor-faktor tadi yang saya sebutkan, juga karena indigessi sistem saraf vagus atau yang saraf lambung itu ada permasalahan ya, karena memang ada kasus-kasus tertentu mungkin ada penyakit hati, artinya terjadi sirosis ataupun perlemakan ataupun infeksi di hati sehingga hatinya banyak mengeluarkan cairan mukus ya, ataupun adanya infeksi itu ya, itu juga bisa menyebabkan kelainan di sistem saraf vagus atau yang memang mensarafi bagian lambung sapi. Tapi itu memang gejalanya sih sangat jarang bisa dibedakan ya. Cuman yang utama adalah indigessi ini terjadi ya biasanya karena suatu perubahan yang mendadak yang
tidak biasanya, itu juga bisa menimbulkan kejadian infeksi. Dan banyak juga gejala lain yang tampak juga kalau di sapi perah, mungkin tiba-tiba produksi turun, nah itu juga mungkin ada permasalahan di pencernaan, atau mungkin kalau secara umum baik sapi potong, sapi perah kita temui biasanya kotoran banyak, ini kotorannya sedikit, berlendir, terus juga warnanya kehitaman. Nah ini juga kita perlu waspada, apakah ada permasalahan di saluran cerna sapi. Untuk terapinya ya, karena ini bukan penyakit infeksius, jadi seyogianya sih memang tidak langsung antibiotik, tapi yang terpenting adalah bagaimana kita mengembalikan kondisi pencernaan si ternak kita, sapi kita ini kembali normal ya, karena dengan adanya ketidak normal ini keseimbangan bakteri juga bisa terpengaruh, cuman tidak perlu langsung antibiotik, tapi kita sarankan mungkin pemberian probiotik, bukan nanti ya, tapi pro ya, yang bisa menghasilkan bakteri-bakteri yang menguntungkan lebih banyak. Dan untuk memperbaiki fili-fili dan kondisi saluran cerna bisa kita berikan vitamin B kompleks baik secara oral ataupun suntikan. Itu yang juga salah satu supporting untuk bila mana kita mendapati sapi yang kondisinya mengalami infeksi. Tapi yang terpenting lagi adalah pemberian makan juga pada saat terjadi kasus infeksi ini harus diperhatikan nutrisinya yang benar-benar bisa terserap sempurna, cepat diolah tubuh dengan timbangan tadi, timbangan adanya karbohidrat, protein, dan tujuan itu juga harus optimal mungkin, atau tidak maksimal ya, tapi optimal mungkin bisa sesuai takarannya untuk menghindari gejala-gejala yang ya mungkin bisa berkembang lagi. Karena kadang memang sapi kita dikasih pakan limbah ya, limbah ampas tahu, ampas ketela, yang mana ini akan kondisinya sudah lama, sudah membusuk, ini bisa juga menyebabkan penyakit-penyakit lain seperti alkalosis, kondisi pH-nya terlalu tinggi sehingga bisa menyebabkan alkalosis, atau juga asidosis, asam, terlalu asam ya, itu juga bisa menyebabkan pH di dalam saluran rumen atau lambung sapi itu kurang dari 5. Nah, kalau lebih dari 8, 7, 8 asidosis, kalau kurang dari 5 itu asidosis, kalau lebih dari 8 pH-nya jadi bersifat basah itu alkalosis. Nah itu terapinya kalau itu terjadi ya kita tinggal mengarah kemana. Kalau pH rumen atau pH lambung sapi itu terlalu basah ya kita bisa memberi cairan acidifier, diminumkan lewat air minum bisa. Nah, nanti kalau terlalu terlalu asam pun kita bisa mengurangi tingkat keasaman dari lambung itu ya, dengan memberikan preparat soda W. Bisa pakai soda W Ya, kalau memang terjadi kasus asidosis atau terlalu asam lambungnya. Itu mungkin beberapa kandungan atau penyakit-penyakit yang menyertai dengan adanya asidosis ini. Tapi yang umum biasanya terjadi di anak kita ya itu biasanya kembung itu atau blood, ya itu juga seperti yang sudah kita pernah bahas dan berikut
juga ada penanganan secara tradisional dulu sebelum diberikan obat-obat medis untuk menangani kasus kembung atau timpani atau bulat. Jadi itu sekedar diskusi yang dapat saya sampaikan mengenai masalah penyakit non infeksius, jadi penyakit yang tidak disebabkan infeksi bakteri, virus ataupun yang lain atau agen patogen, tapi memang penyakit yang umum terjadi di peternakan karena kesalahan manajemen di pemberian pakan. Berarti kalau bisa menyebabkan kematian jika terus dibiarkan ya? Ya, kalau dengan kondisi-kondisi yang tadi saya sebutkan sampai terjadi asidosis atau alkalosis, yang mana kadang peternak yang mohon maaf ya masih awam sudah kondisi lemah, lesu, tidak mau makan langsung dijual, padahal itu ya kita juga bisa melihat kondisi sapi itu gejala-gejala seperti itu, bisa kita lakukan terapi tradisional dulu seperti nggak mau makan, perutnya kembung sebelah kiri ya, lambungnya bukan karena makan banyak, tapi kalau simetris berarti ya dia makannya banyak dan perutnya bisa gendut. Tapi kalau hanya sebelah kiri aja, lambung sebelah kiri yang besar ya, itu kita perlu mewaspadai karena adanya rangkaian dari indigesti. Ya, indigesti ini sebenarnya secara umumnya, tapi secara khususnya ya biasanya kasus timpani atau kembung atau bulat ini. Berarti kembung termasuk dalam kasus indigesti. Ya, mindset gitu juga. Ya, mindset itu bisa disebabkan karena infeksius atau non infeksius. Mindsetnya karena adanya infeksi bakteri, virus, ya itu berarti mindset atau diare yang spesifik, itu ya, penyebabnya. Kalau nggak spesifik ya seperti ini. Salah satu diare yang tidak spesifik dan non infeksius. Berarti penanganannya itu tergantung dari penyakit yang karena adanya penyakit atau infeksius atau non infeksius. Non infeksius ini kan hubungannya sama manajemen perlakuan kita terhadap si ternak itu, baik perlakuannya bukan dan pakan, itu yang perlu kita evaluasi. Tapi kalau sudah menunjukkan gejala-gejala yang spesifik atau infeksi, dan itu juga mungkin bisa ditandai dengan tanda-tanda infeksi kan biasanya itu kan adanya cairan yang kalau masih bening kan mungkin masih awal ya. Tapi kalau sudah infeksinya berlanjut, biasanya ingusnya jadi seperti hijauan, kentang, itu nanti kita sudah mengarah kalau ini sudah infeksinya sudah berlanjut. Makanya kita perlu terapi ya gitu. Tapi kalau masih bening, masih encer, ya kita terapi supporting aja untuk meringankan gejala. Nah, khusus untuk penyakit indigesti ini ya kita di mana kita mengarahnya ke kesalahan manajemen atau kelakuan manajemen yang berubah-ubah. Ya, tapi kita perbaiki dulu manajemen itu sambil kita juga memperbaiki kondisi perencanaan sapi atau ternak. Itu juga pemberian pakan itu harus seimbang ya, antara serat sama protein kasarnya itu harus seimbang biar nggak menyebabkan pencernaan itu juga apa? Iya, betul. Jadi, ya itu dari karena penyebab indigesti ini bisa karena penyakit ini timbul dari pakan yang terlalu tinggi kadar karbohidratnya, tapi zat kasarnya sedikit. Ini nanti akan mempengaruhi proses fermentasi di dalam lambung. Ini akhirnya mempengaruhi tingkat keasaman dari lambung. Tapi untuk kalau serat kasar terlalu banyak itu juga terlalu banyak pun juga akan menyebabkan masalah, karena
ya bakteri-bakteri yang ada di rumah itu kan tidak semuanya untuk mencerna serat ya, ada yang mencerna protein, mencerna lemak, mencerna juga. Kalau salah satu tinggi, ya otomatis terjadi ketidakseimbangan bakteri lagi. Makanya rasio atau perbandingan karbohidrat, protein atau hijauan itu juga harus diperhatikan ya. Walaupun tidak ada acuan baku harus seperti apa berapa, tapi paling tidak selama itu sudah diberikan berulang-ulang nggak ada masalah, berarti kan ya sudah cocok ya. Tapi begitu ada perubahan yang mendadak atau drastis, ya itu yang akan menyebabkan indigesti. Itu yang kembali lagi lah, evaluasi masalah makannya itu sendiri dan pemberiannya, waktunya, dan Berarti harus konsisten. iya. Untuk takaran yang baik ini antara protein sama serat kasar itu perbandingan yang baik itu berapa dok? Ya itu memang harus dihitung ya sebenarnya kalau dari segi nutrisi pakan ternak, ya ahlinya sendiri ya mungkin ada suatu formulasi ya dalam setiap menyusun ransum pakan itu kan sudah ada bahan-bahan yang tersantum, mungkin pakai kupas tahu kandungan proteinnya berapa, bekatul berapa, terus pola berapa, atau mungkin jagung juga berapa, itu bisa diatur atau bisa dihitung kalau kita memakai software, ada softwarenya sih. Cuman kalau kita secara gram-biangan ya kita nggak bisa ya, harus benar-benar pas itu halnya sesuai dengan guiding book atau kebutuhan normal ternak kita. Untuk sapi, kambing itu berapa beda-beda ya, tergantung juga di timbangannya. Kalau bisa ya selama ini kita sudah memberikan ini tidak ada masalah. Berarti kalau ada perubahan dari yang biasanya kita berikan, berarti yang mempengaruhi komposisi timbangan daripada kandungan karbohidrat, protein, hijauan, serat kasar tidak. Nah, kalau selama itu tidak ada masalah, berarti ya kita anggap tidak pas. Tapi kalau begitu adanya perubahan, karena ya banyak faktor ya. Kemarin faktor ekstrim, suhu, terus ini juga ada faktor kelangkaan bahan baku. Makanya kita juga merubah, tidak asal merubah, tapi ya mendekati lah kandungannya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, mungkin juga jika teman-teman ada pertanyaan lagi nih seputar hewan ternak kalian bisa tanyain langsung ke komen atau bisa langsung DM. Untuk pertanyaan-pertanyaan yang muncul nanti kita akan jawab di sesi selanjutnya teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video selanjutnya.